Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan ketua kelompok Wahyu Ningsih, anggota yang pertama Gevita, kedua Veronica Yunisari, ketiga M. Sultan Abdau, keempat Sudarta Apriansah, dan yang terakhir Deti Sapitri. Di sini kami akan membahas mengenai materi cross-docking. Apa itu cross-docking? Cross-docking merupakan salah satu strategi logistik di mana produk dan material diturunkan dari satu sumber masuk ke gudang atau area transit lainnya. Selanjutnya, apa keuntungan dari cross-docking? Yang pertama, rantai pasokan yang lebih ramping dan efisien dari titik asal ke titik penjualan karena mengeliminasi proses penyimpanan dalam durasi lama di gudang. Kedua, pengurangan atau penghapusan biaya pergudangan termasuk biaya penanganan inventaris dan biaya penyimpanan persediaan. Ketiga, memperkecil risiko kerusakan inventaris karena produk menghabiskan waktu lebih sedikit di gudang atau malah tidak sama sekali. Keempat, meningkatkan tingkat perputaran produk karena barang dipindahkan dengan cepat dan langsung didistribusikan. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas bisnis Soparsiper. Kelima, produk mencapai distributor dan pengecer dengan lebih cepat. Hal ini akan membuat pengecer memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pengecer lain yang belum menerima produk tersebut. Dan yang terakhir, ketersediaan produk yang lebih cepat di pengecer membuat pelanggan mendapatkan apa yang mereka inginkan secara tepat waktu. Ini mendorong peningkatan kepuasan konsumen. Warehouse walking atau pergudangan merupakan pekerjaan yang terkait dengan penyimpanan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. Berdasarkan permintaan dari gambar di sini dapat diketahui yang pertama adalah ketika barang yang datang akan langsung menuju ke gudang, kemudian sebuah truk akan datang mengambil barang yang akan langsung ditujukan ke dermaga tempat pengiriman, kemudian dari dermaga tempat pengiriman barang akan langsung diantar atau diserahkan kepada supplier atau orang-orang yang akan menerima barang tersebut. Persyaratan cross-docking. Yang pertama, barang diterima atau barang dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan kata lain, barang yang diordel adalah barang yang sedang diterima di cross-docking, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, purchasing, dan distributor atau principal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirim. Bagian yang paling direpotkan jika kondisi ini akan dicapai adalah si distributor atau principal dalam menyiapkan barangnya. Bisa saja gudang mengatur untuk satu truk penerimaan akan di cross-dockingkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor atau principal dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan ordernya. Kemudian yang kedua, tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat aktivitas packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu juga perlu disiapkan luasan loading dock yang sesuai agar cross-docking dapat cepat dilaksanakan. Yang ketiga, kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang yang akan di-cross-dockingkan tidak terlalu banyak, tetapi dalam kuantitas yang banyak. Kemudian keempat, jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Hal ini yang terkadang sulit diatur. Untuk mencapai kondisi ini, sekali lagi, diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor atau prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin tidak outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Yang kelima,
jenis truk yang sepadan. Bayangkan jika truk kedatangan mempergunakan tronton dengan kapasitas 20 ton, tetapi truk yang tersedia hanya 2 angka kusuk. Jelas, mustahil melakukan cross-docking dengan baik. Kesepadanan jenis truk merupakan syarat pemercepat dalam proses cross-docking. Kemudian yang keenam, dokumentasi yang mantap. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antara truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi bertujuan berbeda. Selanjutnya, di Indonesia memiliki beberapa contoh untuk cross-docking. Contoh gudang cross-docking atau transit di Indonesia adalah 1. GAC Samudra Logistik Service yang terletak di Jalan Waru, Blok F2 nomor 5, kawasan Industri Delta Silikon 2, Bekasi Selatan. Kedua, PT Mitra Adi Idra Utama yang mengelola 8 bidang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi sebagai gudang umum. Stasiun Angkutan Kontainer atau CFS, gudang tersebut terletak di area Dryport Cikarang, Jababek. Ketiga, PT Serasi Logistics Indonesia atau Selok, Hub Cross-Docking Cikarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.